Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Akila Fadihaya dan ada Andri Mulia Bayu Atmaja, Helviger Madiarsa, dan Andri Saputra. Di sini kita akan menjelaskan perencanaan. Di sini ada 6 metode, 1 definisi perencanaan, 2 peran perencanaan, 3 langkah dasar perencanaan, 4 jenis perencanaan, 5 hambatan perencanaan, 6 mengatasi hambatan perencanaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi perencanaan. Definisi perencanaan secara umum adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan apa di masa depan. Nah, perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai satu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Apa sih perencanaan? Perencanaan yaitu salah satu fungsi manajemen penting dalam membuat strategi. Nah, di sini ada menurut beberapa ahli, menurut Barbara Becker adalah sebuah rasa rasional dalam menyiapkan masa depan yang baik. Nah, menurut Jacqueline Alder adalah proses dalam menentukan apa yang sebenarnya ingin dicapai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peran perencanaan. Peran perencanaan adalah perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helviger. Helviger. Maaf, lupa hidupin mic. Langkah dasar perencanaan. Langkah dasar perencanaan terbentuk menjadi 6. 1. Menentukan tujuan. Menentukan target atau menentukan tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan sebuah organisasi. 2. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak kita capai atau sumber-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. 5. Itu tadi proses-proses dalam penentuan. Kamu lagi di mana nih, Helviger? Saya lagi di tempat kerja, Bu. Ramai, Bu ya? Maaf, Bu ya. Rame ya. Rame customer-nya. Maaf ya, Bu. Soalnya kebetulan teman kerja sakit, jadi saya yang handle hari ini, Bu. Oh. Oke, lanjut. Langkah dasar perencanaan. 1. Menentukan tujuan. 2. Menentukan tempat. 3. Menyediakan alternatif. 4. Membuat rencana turunan. 5. Membangun kerjasama. 6. Menilai rencana. Dari 6 dasar perencanaan tadi terbentuklah proses dari sebuah rencana. Proses sebuah rencana itu terbentuk menjadi 4. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang terjadi. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Bayu, oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan jenis perencanaan. Berdasarkan tingkatan atau berdasarkan jangka waktu, berdasarkan ruang lingkup. Di sini terutama saya akan menjelaskan berdasarkan tingkatan, yaitu master plan atau rencana induk, yaitu selalu perencanaan yang lebih menekan pada kebijaksanaan perusahaan, yang mana di dalamnya tercantum tujuan dalam waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. Kedua, rencana planning atau rencana operasional adalah suatu perencanaan yang lebih menekan pada pedoman atau petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program perusahaan. 3, day-to-day planning atau rencana harian. Itu perencanaan yang di dalam terdapat berbagai kegiatan yang lebih bersifat rutin. Setelah itu berdasarkan jangka waktu. Jangka waktu itu mempunyai rencana jangka panjang atau long term planning, adalah suatu perencanaan yang dibuat dalam waktu hingga 10 atau 20 tahun. Sedangkan rencana jangka menengah atau medium range planning itu membuat dengan jangka waktu minimal pertengahan 5 hingga 4 tahun. Sedangkan rencana jangka pendek atau short range planning adalah jangka waktu yang dibuat dalam waktu pendek hingga dalam 1 tahun. Ya, lanjut dengan berdasarkan rencana lingkup. Rencana strategis atau strategic planning adalah suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kebijaksanaan dalam kurun waktu yang lama dan waktu pelaksanaan juga lama. Biasanya jenis perencanaan ini sangat sulit untuk modifikasi. 2. Rencana taktis atau tactical planning adalah suatu bentuk perencanaan yang dalamnya memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuan masih sama. Rencana strategis atau integrated planning adalah suatu penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adri Mulia. Ya, selanjutnya adalah hambatan dalam perencanaan. Dalam suatu rencana pasti terdapat berbagai hal yang dapat menghambat berlangsungnya rencana. Dari beberapa bagian terdapat penghambatan rencana seperti biaya. Kenapa dikatakan biaya? Karena dalam merencanakan sesuatu pasti ada hitungan biaya dalam setiap perencanaan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang organisasi. Kurangnya pengetahuan tentang organisasi yang dimana setiap rencana tidak mungkin direncanakan oleh satu orang, pasti direncanakan oleh beberapa orang sehingga terbentuknya organisasi. Nah, lemahnya pengetahuan tentang organisasi ini maka nanti akan menghambat suatu perencanaan. Selanjutnya, takut gagal. Dalam suatu perencanaan banyaknya orang yang takut gagal dalam membuat rencana. Karena apa? Karena rencana pasti tingkat keberhasilannya tidak 100%, pasti berskala dan berjangka dalam waktunya. Kurangnya pengetahuan tentang lingkungan. Dalam membuat perencanaan pasti apa atau lingkungan perencanaan yang akan kita bentuk nantinya. Setelah itu tidak mampu meramal keadaan, yang artinya kita pasti tidak tahu meramal keadaan di masa depan sehingga perencanaan dapat terhambat. Kurangnya alternatif dan inovasi. Alternatif dan inovasi ini pasti sangat diperlukan karena tidak mungkin dalam membuat suatu rencana itu tidak unik, yang artinya setiap rencana itu pasti berbeda, tidak mungkin akan terus sama. Setelah itu untuk perencanaan juga kesulitan dalam perencanaan. Kesulitan dalam perencanaan ini artinya adalah setiap merencanakan sesuatu itu pasti ada hal-hal yang sulit yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan sesuatu. Selanjutnya, mengatasi hambatan dalam perencanaan. Mengatasi hambatan dalam perencanaan ini pun dapat dibagi menjadi beberapa seperti human atau faktor manusia. Nah, ini pun melibatkan orang-orang sekitar, terutama mereka yang memiliki ilmu dan peran penting dalam suatu perencanaan. Kedua, value atau nilai, yang dimana setiap mengatasi hambatan dalam perencanaan itu, kita harus selalu memberikan ilmu dan nilai-nilai penting dalam keberlangsungan perencanaan yang sedang berlangsung dan tidak takut dalam memikirkan nilai yang berpeluang.
ketiga, mission atau misi. Mengatasi hambatan perencanaan, kita juga harus mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif agar perencanaan itu pun gampang diterima dan gampang dimengerti. Selain itu, kita juga harus menyadari dampak perubahan baik dari dalam dan luar organisasi. Sekian presentasi mengenai perencanaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Andri Mulia, kamu sekarang sedang Ya, kerja Bu. ya? Iya, Bu. Ya? Kerja di mana? Iya, belum pulang. Di Kamu BRI. kerja di mana? Oh, lagi Di Bank ini BRI, ya? Bu. Kamu di bank. back office-nya ya? Enggak, di front office. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan dibuka sesi diskusi ya. Silakan ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gusti Dinda Permata dengan NIM 192250129. Saya ingin bertanya, tadi saya lihat di slide kelima, di sana ada berbagai macam skill. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, apa sih hubungan skill dengan perencanaan sendiri? Terima kasih. Boleh langsung dijawab atau ditampung dulu, Bu? Silakan kalau bisa ditanggapi langsung. Sebentar, Bu. Iya, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Gusti Dinda tadi, Bu ya. Untuk untuk skill, kenapa skill menjadi peran yang lumayan penting atau peran yang berperan penting dalam suatu perencanaan. Karena skill atau keterampilan itu adalah keterampilan itu terbentuk karena adanya pengalaman membentuk sebuah perencanaan. Sehingga setiap planning skills adalah kemampuan, yang dimana skills ini adalah kemampuan yang membantu setiap organisasi atau kelompok dalam membuat suatu perencanaan. Skills ini pun banyak macamnya, dari berbagai macam seperti skills mengumpulkan data, mengidentifikasi, skills mengetahui atau mengidentifikasi tujuannya nanti, dan juga skills dalam mengevaluasi perencanaan tersebut. Sehingga skills memiliki peranan penting dalam membuat suatu perencanaan agar terbentuknya perencanaan yang baik untuk kedepannya. Baik, terima kasih Andri atas jawabannya. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ada lagi ingin bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kok sepi nih? Ini udah 41 loh. Ayo, silakan apa yang berhubungan dengan planning diskusikan malam ini.
Sekarang 41 orang. Ayo. Ini masih banyak yang kameranya tidak di-on-kan. Tolong di-on-kan ya. Kita kuliah, bukan sedang menonton TV. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya nih sekarang. Kalau Anda semua merasa sudah paham, ya sekarang saya yang mau bertanya nih. Bu, saya mau bertanya, Bu. Siapa? Perkenalkan, nama saya Pamzi Abel, Perlindungan, NIM 19207. Mengapa perencanaan sangat penting dalam suatu perusahaan? Oke. Bisa diulangin? Mengapa perencanaan sangat penting dalam suatu perusahaan? Yang lain? Siapa lagi? Ayo, kita juga nggak usah lama-lama lah malam ini. Ayo, cepet. Izin menjawab boleh, Bu? Ya. Pertanyaan tadi kan dari Pamsi Adel Perlindungan. Apa peranan penting rencana bagi sebuah perusahaan, ya? Pamsi Adel? Benar. Nah. Peran dari rencana tersebut adalah memuluskan jalan sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan tersebut, sehingga bisa mengantisipasi faktor-faktor yang dapat menghalangi tujuan perusahaan. Saya rasa itu. Apakah dapat menjawab pertanyaan Anda? Terima kasih. Apa tadi pertanyaannya? Coba diulang. Apa tadi? Pamzi Abel. Peranan perencanaan dalam perusahaan. Kenapa? Perencanaan dalam perusahaan. Apa pertanyaannya? Secara lengkap, apa? Tadi pertanyaannya peran penting dari rencana untuk sebuah perusahaan kalau nggak salah, Bu. Oke, ya. Sekarang gini ya, ibaratnya kita nih dalam kehidupan kita, Anda punya cita-cita nggak? Atau suatu keinginan, sebuah keinginan yang ingin Anda wujudkan di kemudian hari? Pasti punya ya. Nah, suatu keinginan
Suatu keinginan itu sudah termasuk rencana dalam hidup kita. Oh, saya nanti rencananya mau begini. Oh, saya nanti rencananya mau seperti itu. Karena apa? Itu ciri-ciri adanya kehidupan di sana. Nah, kalau enggak punya suatu keinginan di masa yang akan datang, atau tidak ada planning sama sekali dalam hidup kita, entah itu untuk hal pekerjaan, entah itu untuk hal pendidikan, entah itu untuk hal masalah jodoh atau berumah tangga dan sebagainya, ya, itu rasanya mustahil. Berarti orangnya nggak hidup dong. Nah, demikian dengan perusahaan. Kalau perusahaan tidak pernah punya planning selama 1 tahun, 2 tahun, jangka pendek, jangka panjang gitu ya. So, apakah bisa berlangsung? Sampai kapan kelangsungan hidup perusahaan? Kalau tidak memiliki perencanaan. Entah itu perencanaan pembangunan, entah itu perencanaan menambah aset, entah itu perencanaan untuk memperkuat modal dan sebagainya. Nah, secara garis besar perencanaan itulah yang harus ada di dalam setiap perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan, untuk kemajuan perusahaan. Tentu kan semua orang atau semua perusahaan pun itu pasti memiliki target ke depannya mau seperti apa. Nah, sering kita sebut dengan visi dan misi. Ada yang tahu misi itu apa, visi? Nah, ini pertanyaan saya untuk kita semua deh. Coba, ada berapa orang sekarang? Nah, sudah berkurang. Tadi 41, sekarang 38. Sekarang Ibu tanya untuk kita yang masih hadir di sini. Visi itu apa? Misi itu apa? MISI itu apa? Kemudian Victor ya. VISI itu apa? Visi dan misi itu apa? Nah, di balik itu semua itu perencanaan loh itu. Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau sepengetahuan saya, Bu ya, kalau visi itu adalah sebuah tujuan, sedangkan misi adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, kurang lebih ini ya, begini. Misi itu tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Kemudian visi itu tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Nah, itu coba. Kalau visi panjang, kalau misi pendek. Kalau misi untuk dalam Jangka waktu panjang. dekat, dalam waktu dekat yang ingin dicapai. Tapi kalau visi, ya dia kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Nah, inginnya seperti ini, seperti itu, gitu ya. Di dalam perencanaan pasti ada sebuah tujuan. Yang pasti untuk kemajuan, untuk pertumbuhan atau perkembangan, ya kan? Demi kelangsungan hidup perusahaan. Kalau untuk manusia, individu, demi kelangsungan hidup kita misalnya. Demi kelangsungan hidup saya ke depannya, masa depan saya begini begitu gitu loh ya. Tentu semua punya perencanaan dan punya tujuan. Oke, seperti itu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami Famzi, Abel dan yang lainnya? Iya, boleh nambahin sedikit. Bisa, Bu. Oke, masih ada pertanyaan? Boleh ditambahin lagi nggak, Bu? Dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan masih?
Enggak, belum tahu, belum ada Bu yang nanya lagi. Oke. Skill. Balik lagi pertanyaan sebelumnya, skill. Ya tentu kita harus memiliki kemampuan memprediksi. Skill memprediksi kira-kira jangka pendek nanti seperti ini. Jangka panjangnya ke depannya seperti ini, masa depannya tuh seperti ini nanti. Skill insting yang kuat, terus dia bisa memprediksikan seperti ini. Jika terjadi hari ini, jika terjadi saat ini, dia akan mempengaruhi A, B, C, D dan seterusnya. Sehingga ke depannya nanti akan begini begitu. Akan terjadi A, B, C dan D dan seterusnya. Nah, seperti itulah kemampuan seseorang bisa memprediksikan. Nah, itu salah satu skill ya dalam menentukan dan mengembangkan perencanaan planning. Nah, ada yang namanya 5W dan 1H. 5W plus 1H. Nah, coba silakan Anda cari-cari itu. Kelompok yang presentasi beserta teman-teman yang lainnya, partisipan boleh. Kalau ada yang tahu saya kasih poin plus. Ya, ada hubungannya dengan 5W plus 1H. Apa itu? Iya, Ibu. Saya kasih poin nih. Coba silakan. Ya, kalau dari menurut saya, Ibu ya, sebagai yang punya, maksudnya yang presentasi hari ini, hubungan dari 5W1H itu adalah W yang pertama adalah what. Yang what sendiri apa sih mungkin yang akan kita buat untuk rencana kita dan apa sih yang akan terjadi. Nah, setelah itu ada who. Ini siapa aja sih mungkin yang akan bergabung dalam tim perencanaan dan siapa aja sih yang dibagikan dan siapa aja sih yang terlibat dalam pembentukan perencanaan. Setelah itu ada why juga, yang dimana mengapa. Mungkin mengapa kita harus membuat suatu perencanaan. Sesudah itu untuk W yang selanjutnya ada when, kapan. When juga bisa berlaku untuk kapan sih rencana ini akan kita buat, kapan sih mungkin rencana ini akan kita mulai, dan kapan sih rencana ini mungkin akan selesai. Setelah itu ada where juga di mana. Nah, di mana kita memulai perencanaan ini. Dan yang terakhir, plus 1H atau how, bagaimana ini mungkin bisa juga sebagai bagaimana kita membuat perencanaan ini, bagaimana perencanaan ini dapat kita jalankan, dan bagaimana proses perencanaan ini. Ya. Bagaimana itu semua bisa terjalankan. Jadi begini, segala sesuatu itu planning itu kan awal mulanya diskusi, meeting, dirapatkan, diobrolkan di internalnya perusahaan. Nah, mereka merencanakan sesuatu hal, tapi yang terpenting adalah di sini bagaimana kita bisa melaksanakannya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita ke depannya itu bisa tercapai. Nah, itu yang paling penting. Harus dijalankan. Jangan hanya saya merencanakan ini, kita merencanakan ini, tapi terlaksana juga enggak. Istilah kata bahasa gaulnya, omongan doang gitu ya. Nah, tapi enggak terjalankan, enggak terlaksana. Inilah nihil. Ya kan? Nah, ada yang seperti itu, merencanakan sesuatu tapi gagal untuk melaksanakannya. Ada, pernah terjadi dalam. Nah, itu ada faktor-faktor yang menyebabkan, bisa jadi juga karena situasi, ya, atau faktor dari eksternal, dari luar, yang datang dari luarnya perusahaan. Sehingga dia mau nggak mau rencana yang tadinya sebelumnya sudah dibicarakan itu mau nggak mau ditunda, boleh ditunda atau bahkan sama sekali tidak dapat dilaksanakan karena menyesuaikan keadaan tadi. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, namanya ada faktor internal dan eksternalnya. Terkadang hambatan itu dari eksternal itu yang lebih kuat menghantam. Dan
seringkali tidak terduga datangnya eksternal itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya. Oke, Ibu rasa cukuplah materi kita untuk perencanaan. Kita close sesi diskusi dan kita akhiri pertemuan. Silakan dibuat kesimpulannya untuk planning ini. Untuk Silakan. kesimpulan dari planning atau perencanaan ini, planning atau perencanaan pastinya sangat berguna atau berpengaruh atau sebagai dasar pembentukan suatu perusahaan atau organisasi. Karena sebelum terbentuknya organisasi atau suatu perusahaan, pasti setiap kelompok atau orang-orang yang berada di dalamnya akan membentuk dan membuat suatu rencana agar terbentuknya suatu perusahaan dan organisasi menjadi satu kesatuan yang baik. Dan fungsi perencanaan atau planning juga dapat meminimalisir apa hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekian, Ibu. Silakan di close recordingnya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Ya, Ibu. Kita lanjut dengan absen. Oke, silakan. Silakan close. Udah. Close recordingnya.